Sejatinya, setiap orang tua mengharapkan tumbuh kembang yang optimal untuk anaknya. Namun kenyataannya, banyak hal yang bisa terjadi dalam proses pembentukan kepribadian anak. Bahkan hal-hal yang tadinya di luar dari perkiraan orang tua. Dalam episode kali ini, kita akan membahas bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dan menjadi pribadi yang tangguh di masanya. You're watching podcast Angkat Bicara, Psikologi untuk Orang Awam. Subscribe for more. Halo para pembicara, hari ini kita akan ngobrol tentang parenting, yakni gimana cara menciptakan lingkungan yang kondusif untuk anak itu bisa berkembang. Narasumbernya adalah konselor Vika Frahesti Yunita, salah satu konselor di Bicarakan.id. Nah Vi, aku kebetulan belum jadi orang tua, cuma kan pengennya nantinya gitu. Dan satu hal yang aku tahu pasti adalah semua orang tua itu pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Kita pasti pengen anak kita mau jadi orang gitu kan, jadi orang yang tangguh, orang yang dewasa, orang yang baik. Gitu. Tapi pastinya ada banyak halangan tuh di tengah-tengah itu. Pasti nggak mudah tuh kan, mengasuh anak. Gitu ya. Mungkin dia nggak nurut, dia memberontak apa segala. Itu pastinya kan bisa bikin kita merasa begitu capek dan merasa kayak gagal gitu sebagai orang tua gitu. Wajar gak sih kita merasa dilema seperti itu? Dan kalau itu kan masalah ya. Gimana apa yang kita bisa lakukan untuk bisa membangun tadi itu lingkungan yang kondusif untuk anak bisa berkembang? Gitu. Oke. By the way sebelumnya thank you Andre perkenalannya. Boleh. Apa kabar? Baik. Ini langsung akhirnya ya. Setelah sekian lama. Sekian lama benar. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas bagaimana kita menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal ya. Betul. Yang tadi Andre katakan wajar gak sih gitu. Satu saat kita bisa ngerasa dilema atau bahkan kadang-kadang ngerasa aduh bisa gak ya gitu. Mungkin ada beberapa bahkan yang di depan tuh sudah meragukan. Bisa gak ya saya jadi orang tua gitu. Bisa gak ya saya jadi orang tua yang baik. Sampai ada yang sudah diusahakan sedemikian rupa tapi di tengah-tengah ada kejadian yang ternyata di luar dari perkiraan. Bisa aja kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang kalau ini yang bikin tadi down gitu ya. Normal saja sih sebenarnya. Bahwa karena kan sebenarnya kadang-kadang banyak hal yang bisa terjadi di luar rencana. Gak hanya kehidupan sehari-hari. Bahkan hal-hal yang mungkin bisa jadi berhubungan sama anak kita juga. Gitu. Jadi up and down-nya dalam parenting itu pasti ada Andre. Gitu. Gak hanya hubungan relationship dalam hal sehari-hari. Tapi dalam hal ibu sama anak atau orang tua sama anak bisa juga mengalami kendala. Kadang-kadang ada saat dimana kita kayaknya ngerasa susah gitu ya untuk ngasih tahu anak kita gitu. Tapi ada juga di saat anaknya lagi sweet nih gitu kan, lagi gampang dikasih tahu. Tapi memang poinnya adalah ketika kita mempersiapkan si anak ini kan bukan hanya untuk saat ini. Tapi untuk ke depannya beberapa tahun ke depan gitu. Dan ini bisa dibilang berarti bukan sesuatu yang cukup kita lakukan sekali terus langsung kelihatan hasilnya gitu Andre. Jadi memang hal yang harus kita pupuk terus menerus. Jadi parenting ini memang ya selama menjadi orang tua, selama itu pula ilmu parentingnya tetap harus dijalanin dan tetap harus diupdate. Ya, ada yang bilang kayak parenting itu gak ada cutinya. Iya, tiap hari kerja. Betul. Dan yang lucunya tiap anak beda-beda kan Andre? Betul. Karena orang beda-beda. Nggak ada rumusnya itu kan, jadi kompleks gitu kan. Betul. Cuma itulah yang tantangannya gitu ya. Kadang-kadang ada orang tua yang bilang bahwa saya punya anak 2, saya sudah berusaha memperlakukan anak saya, mengasuh anak saya dengan cara yang sama gitu. Tapi kok outputnya beda ya? Bener. Karena benar memang kenapa kita hari ini ngebahas tentang gimana sih nyiptain lingkungan yang kondusif gitu. Karena gak cuma pola asuh orang tua aja nih, gak hanya treatment dari orang tua aja. Satu unit gitu ya, yang satu faktor penting yang membuktikan atau yang menghasilkan nanti hasilnya anaknya akan jadi kayak apa gitu. Tapi faktor lingkungan juga perlu.
Seperti itu. Jadi kadangkala bisa jadi berbeda, siapa tahu karena memang begitu di kakaknya sama di adiknya zamannya udah lain. Bener. Lingkungan pertemanannya udah lain gitu. Bisa jadi input dari orang tuanya sama, tapi hal-hal apa sih yang mempengaruhi setelah itu gitu. Karena semakin lama kan si anak pasti akan bertumbuh besar. Yang namanya anak sendiri juga kan dia punya pikiran, perasaan, dan perilakunya sendiri gitu Andre. Jadi memang tetap ada hal-hal yang berada di luar kendalinya orang tua. Orang tua tetap bisa memberikan pola asuh yang terbaik, memberikan contoh, memberikan pendampingan. Tapi balik lagi memang semakin bertumbuh besar, si anak ini juga punya kemampuan untuk bisa melihat lebih banyak. Dan pada akhirnya kita juga orang tua justru harus melatih anak untuk bisa mandiri gitu ya, memutuskan segala sesuatunya apa sih hal yang baik dan yang gak baik untuk dia gitu. Aku tertarik untuk ini sih, Vi. Yang tadi kan ada 3 tuh, udah yang jelas tuh. Contoh, pendampingan, pola asuh. Kemarin kamu juga sempat bilang ini, asuh, asah, asih. Oke. Itu berbekas di kepala aku tuh. Benar kamu cerita sedikit tentang apa itu asuh, asah, asih gitu. Oke. Mungkin tiga pilar parenting gitu ya, 3 pilar. Enggak ya. Oke. Mas lo gitu pilar-pilar gitu ya. Ini kalau ngomongin parenting gitu ya, dulu gitu ya, zaman saya belajar yang namanya parenting atau pola asuh gitu, bagaimana kita mengasuh anak kita, mendisiplinkan anak gitu. Biasanya kan tipe-tipenya entah yang memang otoriter gitu ya, atau yang misalnya tipenya justru lebih permisif, apa aja dikasih gitu. Tapi ada tipe yang memang lebih demokratis gitu ya, ada komunikasi 2 arah. Tapi makin kesini nih Andre gitu, tuntutan hidup gitu ya, perkembangan zaman, kadangkala ada justru pola asuh yang kadang malah bercampur-campur, gak cuma orang tuanya doang. Kalau misalnya diasuhnya sama neneknya gitu, ada pola asuh yang terkait juga kan gitu kan, kadangkala malah berbentrokan juga nih pola asuh ibu sama pola asuh neneknya, misalnya seperti itu kakek neneknya. Lalu ada juga misalnya ternyata pola asuh yang seperti orang tua tuh terlalu influence banget gitu, bahkan ada yang misalnya semua-muanya sampai baju gitu ya, atau misalnya sampai mau milih ekskul apa atau kegiatan apa gitu, sampai sebegitunya misalnya kadang-kadang itu diatur juga. Ada juga yang seperti itu loh gitu, karena kekhawatiran misalnya ya gitu, khawatir ada terpapar misalnya, ya namanya globalisasi informasi yang misalnya anaknya harusnya belum tahu gitu, jadi segitu dikontrolnya sama orang tua, seperti itu. Jadi kemarin memang sempat ngobrol sama Andre nih, asah, asih, asuh gitu ya, obrolan kita gitu, yang dimana entah kenapa keluarlah kata-kata itu gitu, bahwa dalam pola asuh gitu, dalam mengasuh ternyata penting juga yang namanya kita mengasah Andre gitu. Mengasah tuh lebih kepada kayak kita memberikan pembelajaran untuk si anak ini memang lebih terasah gitu dengan kemampuan dia memecahkan masalah hidup sehari-hari. Asah ini di kupingku tajam. Mungkin ada elemen yang dimana dia harus sakit gak menurutmu? Oke, sebenarnya kalau mau dibilang dia harus sakit, aku nggak setuju juga sih gitu. Karena terkesan kayak kita ngebiarin gitu ya, dengan sengaja gitu, ngebiarin dia harus sakit gitu. Ini sebenarnya poin yang tadi ku bilang, kadangkala kita sudah merencanakan sedemikian rupa tumbuh kembang yang baik untuk anak kita, lingkungan kita pilihin gitu. Bahkan tadi ku bilang ada yang sampai temen aja misalnya dipilihin gitu, atau kegiatan apa yang harus diikutin sama anak misalnya dipilihin gitu. Nah ini sebenarnya satu bentuk di mana orang tua yang pasti ingin melindungi ya. Cuma memang ada hal-hal yang kadang-kala ketika kita sudah usahakan sedemikian rupa, tapi miss juga nih gitu. Contoh deh, waktu pengalaman aku aja sama anakku gitu. Anakku tuh waktu mau masuk sekolah ya, itu kita survei bareng Dre gitu. Kita survei bareng segala macam gitu. Anakku juga sudah setuju, oke, masuk sekolah itu gitu.
Biasanya yang namanya orang tua kan pasti berpikirnya oke, pilih sekolah yang kira-kira pendidikannya sesuai sama kebutuhan kita. Terus lingkungan pertemanannya kayak gimana gitu ya. Pokoknya biar anak kita di situ nggak cuma dari segi pendidikan, tapi secara karakter juga terbentuk gitu. Terus dapat teman-teman yang bisa membawa pengaruh yang positif, misalnya. Arguably menurutku itu yang paling penting justru. Kenapa? Kalau dariku ya, aku nggak belajar apa sih sekolah. Aku belajar hubungan sosial. Yeah. Aku belajar gimana cara kenalan sama orang apa segala. Nah itu gitu. Nah cuma kenyataannya gitu ya. Tadi berangkat bahwa setiap anak berbeda-beda. Betul. Kita setiap orang berbeda-beda. So akan ada kemungkinan ketika anak kita keluar rumah gitu bisa nemu orang yang berbeda pula kan dari dia gitu. Bisa jadi yang sebenarnya mungkin awalnya anak kita aneh kok kayak gitu ya gitu. Bu kok beda ya bu ya? Kok dia seperti itu ya gitu. Contoh misalnya let's say ketika misalnya anak kita kalau misalnya diambil mainannya gitu ya, dia bisa oke ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ketika misalnya dia seperti itu gitu ya ke temennya yang lain gitu, dia sama nih gitu kan, oke ambil pinjem ya mainannya, tapi ternyata temennya nggak ngasih loh gitu. Misalnya nggak boleh gitu, atau misalnya bersikap yang agak jutek gitu ya, ngejutekin gitu kan. Mungkin anak kita ngerasa tersinggung atau apa gitu, tapi kan itu hal yang di luar kendali orang tua kan. Gitu. Itu lingkungan yang mungkin kurang kondusif, tapi itu dunia nyata itu kan. Nah itu kita nggak bisa gitu, nggak bisa yang namanya ngebatasin semua hal, kita batasin bahwa menjaga anak kita biar ngerasain yang enak-enak terus gitu. Kenyataannya akan ada nih kondisi kayak gini gitu. Jadi bagaimana kita ini sebagai orang tua setidaknya tetap pendekatan ke anak kan, bahwa menjelaskan bahwa oke, kira-kira kenapa ya teman kamu bisa segitu marahnya waktu kamu ambil mainannya gitu. Mungkin emang apa dia lagi seneng banget mainnya gitu, lagi serius banget, kamu lihat nggak gitu. Atau apakah itu mainan yang paling dia senengin misalnya di sekolah gitu. Oke. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua ini mengajak anak untuk belajar melihat masalah ya. Kira-kira belajar melihat masalah. Gitu. Kira-kira apa sebabnya gitu. Cuma belajar analisa masalah berarti. Ya, cuman mungkin sebelumnya ya karena si anak ini pasti datang cerita, kok temen aku kayak gitu sih gitu, aku sedih gini-gini gitu. Nah oke lah, kita validasi dulu emosi si ini anak gitu. Oke, gak enak ya gitu, tadi habis dimarahin ya karena kamu ngambil mainan dia misalnya seperti itu. Oke, sudah lebih tenang, baru kita bisa ajak tuh tadi gitu, kita ajak berkomunikasi gitu ya, menganalisa kira-kira kenapa sih gitu. Sampai pada akhirnya si anak ini, kadangkala ada anak yang bisa iya sih tadi soalnya aku ngambilnya emang agak keras banget misalnya gitu. Atau sebenarnya bu tadi juga dia udah bilang nanti dulu, cuman aku gak sabar loh bu, misalnya seperti itu. Oke gitu. Jadi kita coba ajak lihat dari berbagai kacamata dan berbagai posisi gitu ya. Apa sih yang bikin kondisinya bisa jadi seperti ini. Lalu next time kira-kira kamu bisa ngelakuin apa ya? Itu habis analisa berarti ya? Ya, jadi cari solve masalah gitu ya? Yes, solve masalahnya. Dan jangan lupa juga Andre gitu, bahwa seperti yang kalau udah pernah baca webnya Bicarakan gitu ya, salah satu tagline-nya saya itu bahwa gak ada masalah yang gak ada jalan keluarnya. Dan selalu berusaha melihat sisi positif gitu dari setiap masalah yang ada. Bukan berarti kalaupun masalahnya jelek berusaha dicari-cari positifnya, no. Tapi lebih kepada apa sih yang bisa diambil, hikmah apa yang bisa diambil, dan apa yang kira-kira bisa diperbaiki gitu. Jadi sama ke anak-anak juga seperti itu. Oke, sekarang ini kejadiannya sekali nih seperti ini gitu. Next time kalau kamu udah tahu, lain kali harus berbuat apa. Dan kamu lihat reaksinya, apakah dia masih marah seperti itu gitu ya. Karena kalau misalnya ternyata ada beberapa yang memang tipenya mungkin gak seneng kalau mainannya diambil gitu ya, atau memang
mudah misalnya merasa terpancing emosinya, kita bisa bilang sama anak kita gitu. Bahwa oke, berarti kamu tahu teman kamu yang ini tipenya seperti ini. Jadi apa yang bisa kamu lakukan biar nggak ada konflik lagi, misalnya seperti itu, Andre. Itu sih. Jadi asahnya itu bukan sengaja kita mengasah membuat anak merasa sakit dulu gitu ya. Tapi terkadang bisa diasah sama pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekitar hidupnya dia gitu. Kadangkala dari orang tua juga bisa loh, Andre. Iya kan gitu. Jadi kadangkala kayak ada nih beberapa orang tua yang nanya, boleh gak sih marah sama anak? Boleh gak sih? Sebenarnya dibilang boleh atau enggak sih tricky kan jawabannya. Dibilang boleh, marah yang kayak apa? Itu dia, ya benar. Aku baru gitu loh. Dibilang nggak marah, dibilang nggak boleh marah, terus apakah kita punya cara lain? Bagaimana cara kita menyampaikan ke anak kalau misalnya perbuatan dia tidak baik? Marahnya marah kayak gimana? Terus habis marah ngapain? Itu sih. Iya. Mungkin kuncinya. Betul. Marahnya ini kayak gimana? Aku dengar tadi kamu bicara kalau kamu lagi kesel atau apa, kamu bisa bukan marah, tapi kayak agak jutek lah, ya. Cuma kamu setelahnya bisa bilang, sorry ya, tadi ibu gini. Itu bagus banget sih. Kayak orang kayak dia jadi belajar bahwa orang tua gue bisa marah, tapi dia habis marah dia bisa kayak lagi, gitu ya jadi manusia ya, gitu sih. Karena sebenarnya emosi ini kan sesuatu yang terberi, Andre. Terberi maksudnya gimana? Emosi ini kan sesuatu yang memang manusia punya, gitu. Itu nggak bisa kita sangkal loh, gitu. That's why sebenarnya kita marah, kita sedih, kita seneng, gitu. Kita ngerasa takut. Ini salah satu proses pembelajaran emosi juga kan buat anak kita. Cuma tadi balik lagi, contohnya ini kan kita ngasih contoh yang seperti apa. Ketika kita memang marahnya berkoar-koar gitu ya, kelepasan gitu, akan selalu ada risiko si anak mencontoh itu. Ada, bener. Gitu. Tapi bukan berarti kalau kita udah tahu itu salah nggak bisa dibenerin gitu kan. Akan selalu ada solusinya tadi. Gitu. Jadi ketika marah, boleh silahkan sampaikan, ibu marah loh, karena tadi kamu sebenarnya kan udah janji, tapi kamu nggak tepati itu. Kira-kira apa yang bikin kamu nggak menepati janji kamu? Si anak nanti ngomong misalnya apa, misalnya seperti itu. Baru kan dari situ jadi kita bisa ada evaluasi, oke, dia kesulitan mengikuti janjinya karena apa gitu ya. Kalau memang ternyata ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari aturannya, mungkin bisa diperbaiki. Tapi kalau ternyata memang pure karena kesalahan si anak gitu ya, konsekuensi apa yang misalnya bisa dia dapat gitu. Yang misalnya kita sudah rancang itu sebelumnya. Jadi makanya nih biasanya yang jadi masalah ini kadang-kadang orang tua itu ngerasa saya udah bikin aturan, tapi gak dilaksanain juga sama anaknya gitu. Kenapa gak dilaksanain biasanya gitu? Apakah soundingnya kurang gitu kan? Kalau anak yang sudah lebih besar kan sebenarnya udah bisa dibikin kesepakatan satu sama lain ya. Karena untuk membentuk perilaku anak nih biasanya kebanyakan kita pakai teknik modifikasi perilaku tuh, Andre, gitu. Modifikasi perilaku tuh pakai reward atau punishment. Aku sebenarnya nggak lebih setuju pakai konsekuensi sih ya. Kalau punishment tuh kayaknya kesannya gimana gitu. Jadi akan ada konsekuensi dari setiap tindakannya gitu. Jadi kalau misalnya si anak melampaui atau misalnya mencapai gitu tujuan dari yang ingin kita capai, kita boleh kasih rewardnya nggak usah mahal-mahal gitu, nggak usah gede-gede, cukup rewardnya kayak peluk atau misalnya gede-gede nih cukup puk-puk gitu ya. Atau hanya sekedar misalnya kayak gitu, I love you gitu. Atau anak-anak kecil tuh dikasih stiker aja kan seneng banget tuh biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak sesuai gitu, si anak nggak mengikuti nih apa yang udah jadi kesepakatan gitu, bisa kita kasih konsekuensi yang bisa jadi nggak menyenangkan buat dia. Next kita bakal ngobrol tentang itu ya. Gimana konsekuensi, cara kasih konsekuensi yang baik. Gimana cara untuk kasih konsekuensi sama anak, kasih punishment gitu mungkin, biar dia merasakan emosi negatif supaya nggak ulang lagi gitu kan. Kalau emang dia ngelakuin hal yang kurang baik banget untuk kita, yang kita tahu bahwa itu nggak baik buat dia gitu.
Gimana cara kasih konsekuensi yang nggak melukai dia? Karena aku tahu banyak banget orang tua yang merasa gini, aduh gue takut banget anak gue ntar benci sama gue gitu, kayak dendam sama gue gitu. Padahal ya dia dari awal tuh maunya apa sih? Mau yang terbaik buat anak kok. Makanya dia peduli kan. Cuma mungkin cara kasih konsekuensinya mungkin kurang tepat. Gimana yang tepat menurutmu? Oke. Menurutku sih kalau konsekuensi yang tepat tuh konsekuensi yang masih ada hubungannya sama kesalahan yang dia buat ya. Gitu. Itu poin bagus. Bisa dijelasin nggak coba? Jadi contoh nih misalnya, kalau misalnya sekarang nih anak-anak kan pada senangnya main gadget ya, main game gitu. Simple aja Andre, kalau ternyata misalnya kewajiban dia nggak dipenuhi, potong aja jam waktu main gamenya, misalnya gitu. Kita ambil hal-hal yang buat dia menyenangkan. Itu sih. Jadi kebayang dong ya namanya anak kecil gitu, misalnya senangnya makan permen gitu atau makan es krim gitu. Terus kita larang makan es krim, itu kan rasanya nggak enak banget. Atau anakku yang paling kecil deh nih gitu, dia kan seneng banget nih, lagi seneng banget sama yang namanya Thomas and Friends. Oke. Jadi pengen kalau bisa setiap hari pakai baju Thomas. Oke. So misalnya ketika dia misalnya tidak sesuai gitu ya sama kesepakatan kita gitu. Contoh misalnya, kalau lagi seneng banget pakai baju Thomas, biasanya kalau mau mandi gitu dilepas baju Thomasnya nangis-nangis kan. Nah itu loh gitu. Jadi boleh tuh kayak bikin perjanjian kan. Misalnya kita pakai baju Thomas, tapi nanti ketika waktunya mandi baju Thomasnya ini akan dicuci ya, diganti ya, misalnya seperti itu. Tapi misalnya ketika dia mempersulit gitu ya Andre, entah lari-lari kemana-mana gitu kan, gak mau dilepasin bajunya, atau bahkan belum waktunya mandi misalnya, tapi ternyata baju Thomasnya udah kotor, udah basah gitu. Dan ini juga harus kita sounding sebelumnya nih gitu, bahwa bukan cuma pas waktu mandi gitu. Kalau kamu makan atau kamu minum dan ternyata kok basah atau kotor, ini kan harus kita ganti gitu. Tapi kalau ternyata kita mempersulit atau kalau misalnya dia mempersulit gitu, kita bisa bilang ke anak, so habis ini kita nggak pakai baju Thomas gitu. Ya kan? Jadi kesenangannya kita ambil aja gitu. Next time kalau mau pakai baju Thomas, deal ya gitu. Ketika memang harusnya diganti bajunya gitu ya, kita ganti, baru besok kita pakai. Jadi besok nggak ada baju Thomas, adanya kapan? Lusa lagi misalnya seperti itu. Itu sih. Atau yang tadi jam mainnya aja kita kurangin, misalnya seperti itu. Dan kalau menurutku ya, konsekuensi yang kurang tepat gitu rasanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan fisik, ya, atau yang bisa jadi menimbulkan trauma tersendiri juga untuk anak ini gitu. Atau bahkan ada juga konsekuensi yang kadang-kala kita nggak sadarin, misalnya kita marahin tapi dimarahinnya di depan orang. Itu mungkin banget. Ini sebenarnya kan mungkin banget. Mungkin buat kita belum ngasih konsekuensi ya, karena baru marah gitu atau marah aja gitu. Tapi bisa jadi ini akan jadi konsekuensi yang cukup membekas di hati anak gitu. Aku dipermalukan di depan orang lain, misalnya seperti itu. Atau ada lagi kadang-kala nih, kadang-kadang konsekuensinya jadinya, jadi dia terserah kamu. Apa? Diabaikan. Nah, gitu. Ya udah deh terserah kamu. Tapi itu kurang oke gak sih? Iya betul, kurang oke. Sedih banget loh Andre. Coba kalau misalnya kita digituin, terserah kamu deh, gitu. Karena kalau orang bilang lawannya cinta adalah benci, kalau menurutku lawannya cinta adalah justru abai, bener nggak? Karena cinta ini kan sesuatu yang sebenarnya secara aktif ya. Kalau benci malah masih peduli. Iya gitu. Kalau kita udah abai, oke. Terserah deh. Kau mau ngapain mama terserah. Kau mau ngapain ibu terserah. Ibu nggak mau urusin kamu lagi. Wah. Itu sakit banget sih. Disconnect yang benar-benar disconnect sih. Gitu. Meskipun itu cuma sehari doang gitu ya, tetap aja itu membekas. Jadi ada dua tuh kubu ya. Kubu konsekuensi yang baik. Itu ada dua sih poin yang aku dapat. Kalau kurang bilang ya. Yang pertama adalah bikin dulu peraturannya sebelumnya. Kayak ini loh, yang ibu mau ini. Kenapa? Karena begini. Ujung-ujungnya
buat kebaikan siapa? Kamu juga, jangan. Deal ya, deal. Dilanggar habis itu, wajar dong. Anak kecil namanya langgar, nggak masalah. Kasih konsekuensi nggak masalah. Cuma kasih konsekuensinya harus berhubungan sama hal yang dilanggar, dan dia harus tahu kenapa dia dikasih konsekuensi itu. Dua itu sih. Ada lagi nggak kira-kira? Ada satu lagi, Andre. Jangan lupa untuk tetap kasih apresiasi. Oke. Ini penting karena kita mau bentuk perilaku anaknya kan. Betul. Gitu. Oke. Jadi jangan cuma fokus ke konsekuensi tapi juga ke reward ya. Iya. Benar. Jangan lupa fokus ke situ gitu, karena tadi seperti pembicaraan kita di awal, parenting ini sepanjang orang tuanya dan anaknya hubungannya terus ada gitu ya. Iya, sepanjang itu juga memang parentingnya terus berjalan. Dan tadi nggak cukup kayak seminggu, 2 minggu, bahkan kadang-kadang kita tahunan kan untuk membentuk gitu. Sama untuk ngebentuk perilaku gitu, kita mau perilaku anak yang seperti apa, kita bentuk. Ketika dia berusaha menunjukkan contoh Andre, kayak misalnya kadang-kala kita, yang namanya orang tua pengen pasti anaknya terbuka sama kita kan. Bener. Nah, cuma kadang-kadang ini juga nggak menutup kemungkinan sama kita orang dewasa, bahkan ada juga yang bilang kebohongan sepahit apapun tetap menyakitkan gitu ya. Nah, anak-anak kadang-kala misalnya gitu ya, ketika takut dia jadinya berbohong. Tapi ada ketika kita tanya lagi gitu ya, atau kadang kita nggak tanya tapi si anak misalnya datang sendiri kayak, Bu maaf ya tadi aku bohong, sebenarnya aku kayak gini-gini. Biasanya respon dari orang tua gimana, Andre? Tuh kan, kamu bohong kan gitu. Atau kayak, kamu kenapa sih kayak gitu sama ibu? Kayak gitu. Tapi kita lupa untuk mengapresiasi bahwa dia ngomong loh, dia ngaku bohong loh. Itu keren banget. Nah, jangan segitu sih, itu keren banget sih. Anakmu segitu ya? Anakmu segitu ya? Ya, jadi harus banget ya. Kadang-kala dia begitu. Satu rule yang aku tahu, bukan psikolog sih, cuma aku tahu ini, tahu banget nih. Jangan pernah punish good behavior. Jangan aja. Mau punish bad behavior boleh, cuma punish good behavior itu menjamin bahwa dia nggak bakal lagi ngelakuin itu. Yes. Jadi kayak anjing, betul. Gue udah susah juga melawan, memberanikan diri, disemprot gimana? Bener sih. Kadang-kala kayak gitu kan. Kadang-kala si anak ini bermaksud menunjukkan atau memberitahu sebenarnya apa yang dia rasa gitu. Bu, aku sebenarnya nggak suka loh waktu tadi ibu ngomong kayak gitu. Ya habis kamu kayak gini kayak gitu. Tapi coba deh. Ini malah anaknya yang lebih dewasa ya. Iya, kita jeda beberapa saat gitu misalnya untuk bisa mengatakan ke anak kita bahwa terima kasih loh, kamu udah jujur sama ibu, udah jujur sama bapak, misalnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu yang seperti kamu bilang, harapannya perilaku jujur ini akan dia ulang terus-menerus. Meskipun benar jujurnya kadang-kadang menyakitkan gitu ya, atau kadang-kadang aduh kok kayak gitu ya. Cuma setelah itu kita boleh loh sebenarnya sampein. Seperti apa ya contohnya jujur yang menyakitkan? Iya, kayak misalnya sebenarnya aku tadi bohong loh Bu. Aku waktu ibu pergi aku nggak belajar. Gitu. Yang lebih sakit ya, nyolong mungkin. Nah, mungkin tuh. Iya. Nah, dulu waktu masih bocah aku sering nyolong duit orang tua aku buat ke warnet. Oke. Itu kan sakit sih kalau jadi kayak mikir sakit itu sih. Jadi meskipun itu sakit, tapi tetap aja harus diapresiasi dan dikasih konsekuensi yang jangan kalapnya sih. Kalau ada orang tua yang kalap soalnya sih. Kalau langsung kayak itu jangan sih. Apresiasinya sebenarnya bukan sama perilaku bohongnya bukan, kan. Sama kayak kalau aku ngaku ya. Dulu ngaku sih. Iya. Khawatirnya gitu nih Andre. Nanti khawatirnya mikirnya kok bohong tapi diapresiasi gitu. Yang kita apresiasi bukan bohongnya tapi kepada kejujuran si anaknya. Dan habis itu mungkin tetap dikasih konsekuensi sih. Harus tetap dikasih tahu ke anak bahwa oke, perjanjian kita di awal kalau ibu pergi kan harusnya kamu belajar ya, tapi enggak. Jadi kira-kira kamu tahu enggak gitu, apa kira-kira yang habis ini gitu ya harusnya kamu dapat. Misalnya seperti oke, aku enggak boleh nonton TV ya Bu malam ini, aku harus belajar. Misalnya seperti itu. Oke. Pelan-pelan mulai kebentuk sih, itu lingkungan yang kondusif.
lingkungan di mana anak bisa berkembang secara kondusif, gitu. Optimal lah, gitu. Maksimalin potensi dalam dirinya. Gitu. Yeah. Satu hal yang aku dapat ya so far gitu ya, kayaknya simple kita memperlakukan dia seperti orang dewasa yang kita sayang, yang kita hargain sih. Karena mungkin sering kali kita ngeliat kayak anak tau apa sih, kan? Akhirnya malah kita jadi nggak bisa membangun lingkungan yang kondusif untuk dia berkembang karena kita punya cara pikir yang anak tau apa sih. Padahal dia juga masih manusia. Contohnya kayak kalau ada hal-hal yang masalah gitu, yang menyakitkan di dalam hidup dia, yang dimana itu pasti akan terjadi, itu pertama kita validasi, kan? Validasi emosi dia, nggak enaknya, apa segala, dia cerita, dia nangis mungkin atau gimana, sampai dia tenang, kan? Tenang bisa mikir kita ajak untuk diskusi masalah, analisa tuh kan. Habis analisa kita review pas segala, oke, dia paham tentang orang lain, dia paham tentang dirinya sendiri, dia paham tentang cara kerja manusia, mekaniknya atau apalah gitu, cara kerja emosi. Nah, itu kan kayak kind of matematika kan, dan dia harus paham dong kayak ini karena ini. Terus habis analisa baru bisa pemecahan masalah, kan? Jalan keluar, kan? Itu ya berarti macam konseling kayak sama orang dewasa ya kan. Cuma kita terapin ke anak-anak gitu kan. Gitu. Ya. Karena sebenarnya sebelum kita jadi dewasa, kita jadi anak-anak dulu, kan, Andre. Semua dimulai dari anak-anak, memang benar. Dan mereka bisa begitu. Mereka punya kapasitas untuk itu. Kalau kita kasih kesempatannya. Bisa. Asalkan memang yang komunikasi yang kita sampaikan gitu ya, sesuai sama perkembangan anaknya lagi sih. Gitu. Balik lagi memang. Mungkin kalau waktu anak-anak gitu ya, masih anak kecil banget nih gitu ya, belum ngerti apa itu marah, belum ngerti apa itu sedih gitu. Kalau sekarang gitu aku ngomong sama kamu bisa kayak oke, lo marah ya Andre, misalnya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya ke anak-anak, oke, kamu sedih ya, kita aja yang langsung bilang gitu, oke, kamu sedih ya. Oh gitu, menarik tuh, itu menarik tuh. Itu menarik tuh. Untuk tips untuk anak yang masih kecil berarti ya. Kamu sedih ya gitu. Asal jangan salah ya. Kalau salah ntar bingung malah kayak ini gue gak sedih kok, bilang sedih gitu ya. Oke, iya mungkin. Tapi kan nggak lucu juga ya kalau misalnya dia nangis terus kita bilang kamu seneng ya gitu. Seperti itu. Gitu. Komunikasi itu penting banget sama anak ya. Itu yang harus dibangun, Dre. Bahkan saya pernah dapat sharing gitu ya sama klien. Ada satu klien yang sampai kliennya sih memang ya usia remaja lah ya, remaja akhir lah gitu. Itu sampai dia sendiri aja sampai bilang, Dre, Kak, aku manggilnya kakak gitu, Kak, dia konseling sampai sudah tahap dimana dia bisa merefleksikan hasil konselingnya. Terus kesalahan-kesalahan apa yang terjadi dan dia harus evaluasi bagaimana. Nah ini sebenarnya dia sedang mengevaluasi dan sampai dia mengeluarkan kata-kata, Kak, setelah aku melihat-lihat gitu ya, aku flashback tentang kehidupan aku ngerasa apa yang bikin aku salah jalan, apa yang bikin aku kemarin sempat kesasar atau miss gitu, adalah karena aku gak punya komunikasi yang bagus sama orang tua aku. Gitu. Itu sampai bisa bilang seperti itu si klien. Keren. Progres berarti. Gitu. Oke. Jadi memang komunikasi itu penting. Cuma memang harus dibangun ketika memang, kadang ada orang yang bilang beberapa masih kecil, mau diajarin apa anak-anak gitu. Nanti aja kalau diajarin kalau nunggu udah besar gitu. Enggak. Karena sebenarnya tadi yang Andre bilang itu udah benar bahwa si anak-anak ini sama aja kok kayak kita. Dia punya perasaan, punya harga diri, Andre, gitu ya. Punya sisi kognitif dan pola pikir sendiri juga. Berhak punya ide juga bahkan gitu. Yang mana kita orang tua harusnya bisa respect juga. Kita sesama orang dewasa kan pengennya orang juga respect ke kita. Pengen orang menghormati, menghargai kita. Sama anak-anak juga seperti itu. Sesimpel sebenarnya kalau kita pengen anak kita lewat depan kita bilang permisi, kita juga bilang permisi dong ke dia gitu. Permisi ya, ibu mau ngambil ini dulu, misalnya seperti itu. Itu sih yang makanya tadi perlu pencontohan gitu ya, tapi kita dampingi juga dan perlu terus dibina, dipupuk
Sehingga nanti memang outputnya bisa jadi nggak sekarang kita dapat gitu, tapi beberapa tahun ke depan kita akan ngelihat hukum tabur tuai lah, Andre. Apa yang memang kita ajarkan gitu, itu nanti yang akan kita tuai. Banget sih. Menurutku semua orang-orang yang zaman dulu tuh dia yang keren gitu ya, karena orang tua juga keren, ngajar dia, ngasuh dia sih. Itu porsi yang kita bisa lakuin sebagai orang tua lah. Iya, dan yang jelas benar ada up and down-nya, but it's okay gitu ya. Memang ketika kita juga manusia, Andre, bukan robot. Jadi kalau misalnya memang satu saat kita capek gitu ya, satu saat memang kita juga kan, yang jelas apalagi tuntutan zaman sekarang gitu ya, seorang ibu ada juga yang sambil bekerja gitu, ayahnya juga seperti itu gitu. Jadi mungkin gak cuma menghadapi anak aja kan, banyak hal-hal lain gitu. Ketika memang kita lagi ngerasa kurang baik-baik saja, secara emosi memang lagi agak unstable gitu, better kita coba lebih menenangkan diri kita dulu, seperti itu, gantian sama pasangan misalnya begitu. Nanti kalau kita sudah lebih oke, baru gitu lebih berdekatan sama anak lagi. Karena khawatirnya gitu kan, ketika memang emosi kita juga lagi nggak bagus, jadinya kita kasih konsekuensi yang nggak sehat gitu ya. Iya, takutnya sebenarnya si anak nggak punya salah yang gimana-gimana banget gitu ya, tapi dampak dari kita bisa sebegitu besar, misalnya seperti itu. Jadi up and down wajar. Anak juga kadang-kala ngalamin up and down, tapi tadi selalu ada sebab, dan coba selalu dicari solusinya yang terbaik itu apa. Atau bahkan kalau anaknya udah lebih besar, boleh loh kita bilang ke anak kayak, ibu lagi agak capek nih, atau kurang sehat nih, boleh gak ibu istirahat sebentar, misalnya seperti itu. Jadi akan banyak hal yang bisa dipelajari anak sih dari itu aja. Banyak banget. Oke. Ibu bisa capek. Oke. Sekarang waktunya gue belajar untuk sabar atau gimana, itu kan keren. Nah gitu. Atau kadang-kala udah nggak mau ya kan? Kalau udah nggak mau, udah kita itulah tektok kan. Cuma ujung-ujungnya dia bakal kayak iya. Lebih pintar gue sekarang gitu kan. Betul. Kadang-kala kan ada anak yang ada saat dimana anak lagi pengen banget sama orang tuanya, nggak mau, nggak peduli, pokoknya mau digendong. Tapi ibunya misalnya lagi nggak sehat atau gimana gitu kan. Tapi tetap kita bisa sebenarnya ngasih pengertian gitu, nanti ya gitu kan. Mungkin awal-awal iya ngerengek, nangis, seperti apa gitu ya, tapi akan banyak proses pembelajaran yang bisa didapat. Satu tadi yang kamu bilang, belajar sabar. Kedua, dia jadi belajar berempati kondisi orang. Oke, ibu sakit gitu. Ketiga, rentang frustrasi dia jadi lebih panjang tanpa kita sadari. Gitu. Rentang, aku baru pertama kali denger itu. Cuma benar sih, kayak karet kan? Iya. Atau angkat beban gitu. Betul. Gitu. Jadi kayak, oke, nggak enak nih, tapi pengen digendong sama ibu. Tapi ibu nggak bisa. Oke, gitu ya. Dia ada cara loh gitu kan, meskipun kita nggak lihat gitu ya. Kadang-kala ya mungkin nangisnya itu caranya dia gitu, bikin dia kelihatan lebih lega gitu ya. Atau kadang-kala bisa jadi ada beberapa tipe anak yang ternyata oke, akhirnya dia mengalihkan main yang lain atau apa, misalnya seperti itu. Dan ini juga bisa bikin anak jadi belajar bahwa gak semua yang dia mau harus segera dia dapat. Ternyata ada yang namanya arti menunggu, kayak lagu ya Andre. Ada yang namanya saya harus nunggu. Ada yang namanya saya harus nahan dulu nih gitu. Jadi begitu besar dia jadi akan familiar sama kondisi kayak begitu. Tarik ulurnya, ada tarik ulurnya. Tapi aku tertarik sih, karena masih ada waktu juga. 3 konsekuensi yang paling gak sehat menurutmu. Konsekuensi sosial, mempermalukan di depan orang. 1. Fisik. Ya? Kayak gimana fisik tuh? Digampar gitu? Iya, apa yang melibatkan konsekuensi fisik gitu ya, hukuman fisik. Itu sangat gak oke. Nggak, kalau bisa sih, amat sangat diusahakan jangan ya Andre ya. Aku dulu nggak pernah di itu juga sih, jadi aku nggak tahu gimana rasanya. Meskipun kalau zaman kita dulu Andre mungkin ya yang namanya
misalnya kukunya panjang gitu ya, terus dipukul pakai penggaris Wah, gitu. temen aku ada yang parah, temenku ada yang tali pinggang dikali 2, digeplak pakai itunya. Itu ada dia. Gitu. Digampar juga ada gitu. Itu. Karena sebenarnya kan yang namanya rasa sakit atau nggak enak ini buat orang relatif. Sama tadi kita bilang bahwa setiap orang ini beda-beda. Gitu. Bisa jadi buat kamu dipukul kayak gitu mah nggak masalah gitu. Gue bilang dong sih. Kalau aku waktu kecil aku udah gedean, mungkin aku juga nggak bakal mikir kayak gitu. Aku bakal kayak kok digampar gitu, gimana gitu kan. Tapi kan rasa sakitnya itu kadang berdobel kan jadinya. Bukan kadang, emang dobel akhirnya gitu. Fisik iya, tapi rasa sakit perasaannya juga iya. Gitu. Dan lebih berbekas juga kan itu. Nah, cuman ada juga kadang-kadang. Nah, tadi makanya kita bilang poinnya adalah kita nggak bisa membandingkan pengalaman orang per orang tuh apple to apple, nggak akan pernah bisa. Karena memang dia tumbuh dari kondisi yang bisa jadi berbeda, pengalaman yang dia rasain berbeda, perasaannya beda-beda, sensitivitas tiap orang beda-beda, Andre. Gitu. Jadi bisa jadi ada yang nggak apa-apa dimarahin di depan umum, malu doang. Tapi ada tipe anak yang nggak bisa, saya malu gitu aku kan. Bisa gitu. Nah, aku bahas yang itu. Oke, fisik. Yang ketiga apa tuh? Konsekuensi yang gak oke banget. Konsekuensi yang biasanya bikin trauma ya, gitu. Yang bikin, nah ini yang bikin trauma juga sesuatu yang sebenarnya relatif sih tiap orang. Kompleks juga trauma tuh. Dikurung, di tempat gelap. Oh iya. Nyakitin nggak? Tapi untuk orang yang takut sih takut banget. Nggak ada cubitan kan, nggak ada pukulan kan, gelap doang kok, gitu. Tapi tuh kalau lagi serem-sereman terus bergelap gulita, serem gitu sih. Itu juga kayak apa sih? Itu bisa traumatik sih. Iya. Bisa kayak keluar bukan orang yang sama lagi. Sebenarnya kalau hal-hal yang bikin trauma, makanya aku bilang tadi relatif. Kadang-kala diomelin di depan orang juga bisa bikin trauma tersendiri. Kan. Betul. Mengpunish good behavior traumatik menurutku. Kalau kayak ini langsung kaget, iya. Kaget, shock gitu kan. Benar. Punish good behavior tadi ya. Kalau udah jujur tapi dapat responnya tidak mengenakan itu. Bahkan sebenarnya ya ada beberapa kasus di mana klien tuh bukan ngasih tahu dia bohong, Dre, bukan gitu. Tapi lebih kepada memang mengungkapkan apa aja yang ada di pikiran dan di perasaan dia, itu udah dipunish negatif. Udah dikasih respon yang misalnya negatif gitu ya. Oh iya, ada keluarga yang kayak gitu, ada kan? Banget. Ada yang nggak boleh ngomong, ada. Nah, nggak boleh mengungkapkan perasaan, ada. Bahkan sesimpel kalau ada beberapa anak yang memang ceriwis. Apa aja ditanya. Oh iya benar. Ya kan? Gitu. Nah, terus kamu bayangin kalau misalnya dapet responnya, kamu cerewet amat sih, bisa diem nggak? Gitu. Nah loh, rasanya terbendung kan, Dre, semua gitu pertanyaan yang ada di kepala dia gitu. Padahal dia pengen tanya banyak banget. Seperti itu. Oke, mungkin satu hal yang kita bisa pakai untuk menutup ya, adalah kamu bisa elaborasi nggak kalau memang udah terlanjur gitu, dan sangat mungkin terlanjur gitu kan. Aku yakin mau gimana pun juga sangat wajar untuk kita ngelakuin konsekuensi yang nggak oke ini. Satu lah dalam at some point dalam kehidup parenting kita, hidup mengasuh kita. Apakah apa yang bisa kita lakuin untuk mengecilkan dampak negatifnya, atau bahkan untuk buat dia bisa benar-benar memaafkan kita, bahkan buat dia belajar maafkan, kan? Ya, gimana tuh? Kalau memang sumbernya dari kita sebagai orang tua, hal yang pertama yang bisa dilakukan ini yang jelas adalah minta maaf ya. Minta maaf dengan tulus gitu ya, benar-benar sambil kita bahas juga sama si anak ini apa yang membuat seperti itu, misalnya kita juga tetap kasih tahu gitu sisi mana salahnya. Minta maaf, lalu setelah itu berhenti untuk melakukan kesalahan yang sama. Itu poinnya, gitu. Jadi memang jangan diulang lagi kalau udah tahu itu salah. Meskipun memang berat sih.
paham betul pasti berat. Segala sesuatu yang baru, yang nggak biasa gitu, nggak akan pernah jadi kebiasaan kalau kita nggak pernah mulai itu. Gitu. Ketika kita memang terbiasa misalnya atau sudah terlanjur berkata yang menyakitkan gitu, oke, kita stop pelan-pelan gitu ya untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi gitu. Dan mungkin kita bisa flashback juga, Andre, kembali menganalisa apa sih yang bikin kita melakukan itu. Jangan-jangan bukan karena masalah anaknya aja, tapi tadi karena faktor emosi kita juga yang lagi unstable misalnya. Seperti itu. Kemarin Joe bilang podcast yang sebelumnya ada trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Jadi masalahnya bukan di anak, di orang tuanya mungkin. Betul. Gitu. Jadi itu juga bisa tuh. Gitu. Ya. Minta maaf. Minta maaf. Jangan ulangi lagi. Berhenti tidak mengulangi lagi. Dan yang selanjutnya memang tadi dikatakan di awal bahwa kita ingin anak kita tumbuh kembangnya optimal. Pengennya anak kita bahagia. Betul. So kira-kira kebahagiaan apa? Kita tabung nih yang ketiga. Kita tabung tabungan bahagia untuk anak kita gitu ya. Membuat anak kita merasa merasa tumbuh kembangnya menyenangkan gitu. Itu juga poin yang penting. Erik bilang tuh. Bank apa gitu, dibilang bank emosi positif. Bank emosi gitu. Positif. Karena kalau disayang, dicinta 10 tahun dia hidup, digampar sekali total gitu kan, digampar sekali mungkin masih bisa kayak maafin karena udah 10 tahun kan disayang. Mungkin gitu, atau nggak tahu itu. Tapi anyway itulah kayak jangan boncos saja saldonya gitu atau iya betul. Dipupuk tabungannya gitu ya, ditabung gitu kan. Bank tabungan positif. Aku lebih biasanya bilangnya kalau ke klien sih, kita punya tangki nih, tangki emosi kita gitu ya. Nah, si tangkinya ini diisi sama hal-hal yang positif gitu. Meskipun tadi balik lagi bukan berarti memanjakan gitu kan, tapi hal-hal yang memang menyenangkan gitu kan, yang wajar dilalui anak-anak seusianya. Lalu yang terakhir juga nih Indra, yang penting gitu ya, do your best as parents gitu. Karena memang kita nggak bisa dipungkiri kan, nggak cuma sebagai orang tua, sebagai manusia aja pasti ada kekurangannya. Tapi kira-kira apa sih hal yang maksimal yang bisa kita lakuin gitu? Nggak usah yang sampai oke, udah bikin kesalahan terus tebus kayak gimana tahu gitu ya. Bahkan ada orang tua yang bener-bener gimana caranya menciptakan anaknya itu biar happy terus gitu kan, dikasih hadiah apapun yang dia mau. No. That's not the point gitu ya. Tapi adalah bagaimana yang tadi memang kamu bilang, kita mengasihi dengan kasih sayang iya gitu ya. Mengasuh dengan membesarkan, mendidik gitu ya, merawat gitu, memenuhi kebutuhannya anak ini gitu. Tapi tetap mengasah bagaimana si anak ini tetap bisa memecahkan masalah gitu ya. Bisa jadi mandiri di masanya dia nanti. Betul. Seperti itu. Bisa berdaya. Yes, bisa berdikari untuk dirinya sendiri. Itu penting. Itu cantik tuh. Oke, Vi, thank you banget dengan waktunya. Kita bisa ngobrol hari ini. Akhirnya ngobrol juga tentang parenting. Aku belajar banyak banget tentang parenting. Baik itu parenting anak maupun orang tua atau pacar, teman gitu kan. Ini sangat berguna. Nah, pesanmu nih untuk orang tua di luar sana yang lagi berjuang untuk mengasuh anak mereka dengan cara yang terbaik gitu. Apa tuh kira-kira? Oke, dear parents, yang namanya jadi orang tua seperti yang kita tahu ya Andre ya, jadi manusia seutuhnya atau manusia sebaik-baiknya juga nggak ada sekolah formalnya loh. Betul. Sama halnya bagaimana menjadi orang tua yang baik sebaik-baiknya juga nggak ada sekolah formalnya. So menurut saya lakukan hal yang terbaik yang bisa ayah bunda lakukan. Namun ketika memang kita sendiri memiliki isu atau masalah-masalah yang rasanya bisa berpengaruh ketika kita mengasuh anak nanti, akan lebih baik kalau itu kita selesaikan dulu. Sehingga emosi kita lebih bisa netral, kita juga lebih bisa objektif melihat anak kita seperti apa begitu ya. Lalu jangan lupa pertama tetap memperhatikan kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan si anak ini dalam tumbuh kembangnya. Karena gak bisa dipungkiri dari usia 0 sampai anak ini mau puber gitu ya. Secara psikologis anak-anak punya tugas perkembangan yang mana tugas perkembangannya tuh harusnya orang tuanya yang
memenuhi. Orang tuanya yang wajib menumbuhkan rasa trust, rasa percaya diri, rasa si anak ini punya inisiatif, dan akhirnya si anak merasa produktif, bisa berdikari tadi. Seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah usia remaja ke atas, barulah si anak ini yang baru bisa mulai memenuhi tugas perkembangan dia sebagai manusia sejatinya seperti apa. Begitu. Dan jangan lupa juga tetap dari sisi asih tadi ya, setelah mengasuh, mengasihi, kasih sayang, terus aspek yang tidak boleh ditinggalkan, bagaimana kita memperhatikan juga nggak hanya dari segi fisik kebutuhan anak, tapi juga dari segi emosi, bagaimana kita bisa mengajarkan sama anak-anak bagaimana dia bisa memvalidasi perasaannya, kita juga bisa mengenalkan berbagai macam emosi, dan bagaimana sih kita sebagai orang tua juga bisa mengakui, oh oke loh anak kita lagi marah nih gitu. Ini loh perasaan yang dialami sama anak kita dan itu oke. Tinggal bagaimana nanti kita membantu si anak ini mengelola perasaannya begitu. Lalu tadi sisi asah tadi, bagaimana kita sebagai orang tua memang mempersiapkan sebaik-baiknya lingkungan yang terbaik untuk anak, tapi tetap ketika ada hal-hal yang memang di luar dari rencana kita atau ada hal-hal yang memang membuat anak kita merasa hal yang tidak enak, disinilah peran orang tua bisa masuk. Bagaimana mengajarkan sisi-sisi kehidupan yang sebenarnya untuk anak, sehingga anak bisa tumbuh rasa empati, bisa menghargai kalau ada hal-hal yang berbeda dari diri dia begitu ya, dan bisa memiliki penerimaan atau tadi rentang frustrasi yang bisa lebih panjang, sehingga daya juang anaknya juga bisa lebih baik lagi, sehingga anak bisa tumbuh jadi pribadi yang juga tangguh. Seperti itu, Andre. Mantap. Oke, thank you banget buat pesan-pesan Evi. Sama-sama. Kita mau pamit sekarang ya. Oke. Nama aku Andre, aku adalah founder dari Bicarakan.id, sebuah platform konseling online, gitu kan. Ini Vika kan ya, konselor kita? Iya, aku Vika, konselor di Bicarakan ID. Nah, kita tuh bantu berbagai permasalahan ya, termasuk parenting gitu. Yes. Jadi sering banget masalah parenting tuh sangat wajar dan bisa banget ditemuin jalan keluarnya melalui konseling. Kalau mau coba konseling itu boleh banget, caranya klik www.bicarakan.id, www.bicarakan.id. Nanti di sana kamu bisa bicarakan isi hatimu dan menemukan jalan keluar atas masalahmu. Gitu. Oke, segitu aja kali ya. Pamit. Thank you untuk waktunya dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Dadah. Yes, bye-bye. Halo, terima kasih untuk perhatianmu. Kalau kamu suka dengan konten ini, kamu bisa mendukung kami dengan cara share video ini ke satu orang terdekatmu yang menurutmu membutuhkan. Kamu juga bisa mendukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain notification bell supaya nggak terlewat episode terbaru dari kami. Terakhir, kami sangat mendukungmu untuk menjadwalkan sesi konseling online pertamamu via telepon suara dengan konselor di video ini ataupun konselor lainnya dengan cara klik www.bicarakan.id. Sekali lagi, www.bicarakan.id. Semoga kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam angkat bicara.